Halo Sobat Gemar, berjumpa lagi dengan Pak Ferry. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama mengenai dua macam sumber energi alternatif, yaitu energi air dan energi gelombang laut. Nah, apa itu energi air dan energi gelombang laut? Yuk kita simak video pembelajaran ini bersama-sama. Air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan keperluan yang lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Energi air telah dimanfaatkan secara luas di Indonesia dalam skala besar dan dalam penggunaan sebagai pembangkit listrik dengan menggunakan kincir air. Berdasarkan percobaan atau praktikum dari 1 dan 2, seharusnya kalian sudah tahu bagaimana prinsip dari cara kerja kincir air. Lalu, menurut pendapat kalian, bagaimana prinsip dari cara kerja kincir air? Yap, benar sekali. Prinsip dari cara kerja kincir air ini yaitu air harus memiliki sebuah arus seperti waduk, bendungan, sungai, dan air terjun. Jadi, kincir air menghasilkan energi gerak yang diberikan oleh arus air yang mengalir. Untuk menghasilkan energi listrik dari kincir tersebut, maka diperlukan generator yang disambungkan pada sumbu kincir, sehingga generator dapat mengubah energi medan magnet generator menjadi energi listrik. Kemudian, energi listrik akan diteruskan ke power supply listrik dan akan disambungkan oleh kabel. Umumnya, kabel tersebut dibentangkan dan ditahan oleh sutet, lalu dibagi ke daerah atau diteruskan ke rumah penduduk. Berikut ini terdapat video penjelasan secara rinci mengenai cara kerja kincir air pembangkit listrik dan cara pembuatan prototipe atau tiruan kincir air pembangkit listrik secara sederhana berdasarkan percobaan kedua. Mari kita simak video penjelasan ini bersama-sama. Kita lanjut komponen-komponen apa saja yang penting dalam pembangkit listrik tenaga air itu. Nah, setidaknya ada 5 komponen utama. Apa sajakah itu? Nomor 1, waduk atau bendungan. Salah satu komponen PLTA yang paling penting adalah waduk atau bendungannya. Komponen ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar, karena turbin membutuhkan pasokan air yang cukup dan stabil. Tak hanya itu, bendungan juga berfungsi untuk mengendalikan banjir. Nomor 2, pipa pesat. Pipa pesat adalah alat yang berfungsi mengalirkan atau menyalurkan air ke turbin. Nah, pipa pesat dirancang khusus dengan ketinggian tertentu agar energi potensial yang diberikan oleh air kepada turbin cukup untuk menggerakkan turbin tersebut. Nomor 3, turbin. Turbin adalah komponen PLTA yang berfungsi menangkap energi mekanik dari aliran air dan meneruskannya ke generator. Pada roda turbin terdapat sudu, yaitu konstruksi lempengan dengan bentuk dan penampang tertentu. Aliran air yang melalui ruang di antara sudu tersebut akan mengakibatkan roda turbin berputar dan menghasilkan energi kinetik yang akan digunakan oleh generator nantinya. Nomor 4, generator. Generator adalah komponen PLTA yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik yang didapatkan dari turbin menjadi energi listrik dengan cara memanfaatkan putaran turbin untuk memutar kumparan magnet yang akan menghasilkan listrik. Nomor 5, jalur transmisi. Nah, jalur transmisi berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Itulah tadi komponen-komponen penting dalam pembangkit listrik tenaga air. Lalu, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air tersebut? Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk dapat menghasilkan energi listrik. Cara kerja pembangkit ini adalah, pertama-tama air dialirkan dari bendungan menggunakan pipa pesat menuju turbin. Kemudian energi potensial dan energi kinetik air memutar turbin. Lalu energi kinetik yang dihasilkan oleh turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Dan kemudian energi listrik yang dihasilkan itulah yang akan ditransmisikan melalui jalur transmisi. Sobat Gemar, setelah kita belajar tentang energi air, mari kita belajar bersama tentang energi gelombang laut.
Energi gelombang laut dapat disebut juga dengan energi pasang surut, yaitu energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut akibat perbedaan pasang surut. Energi gelombang laut merupakan energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Energi pasang surut ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Cara mengubah energi pasang surut menjadi energi listrik adalah dengan menggunakan turbin atau pelampung yang naik dan turun yang tersambung dengan generator. Turbin atau pelampung yang naik turun ini digerakkan langsung oleh ombak atau gelombang air laut. Turbin atau pelampung yang digerakkan oleh ombak laut akan memutar generator sehingga dapat menghasilkan listrik. Sobat Gemar, berikut ini terdapat video penjelasan secara singkat mengenai bagaimana cara energi gelombang laut dapat menghasilkan energi listrik. Mari kita simak video penjelasan ini bersama-sama. Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah laut 3 kali lebih besar dari luas daratan. Laut yang luas tersebut menyimpan banyak potensi. Salah satunya adalah potensi sumber energi alternatif dengan pemanfaatan gelombang laut. Ini adalah gambaran atau komponen dasar tenaga ombak laut dengan pemanfaatan riak gelombang sebagai penggerak mula. Perlu diperhatikan bahwa seluruh komponen harus tahan terhadap korosi, karena air laut memiliki kandungan 3,5% garam yang dapat mempercepat terjadinya korosi. Cara kerja sistem pembangkit listrik tenaga ombak laut dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu pertama, tabung besi berisi udara yang digerakkan oleh gelombang laut untuk memompa hidrolik. Kedua, pompa hidrolik yang bekerja berdasarkan gaya tekan yang memanfaatkan fluida cair untuk menghasilkan energi kinetik. Ketiga, turbin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Pompa hidrolik menghasilkan sebuah tekanan di mana terjadi perubahan atau pemindahan daya lebih besar dari kondisi awal. Fluida pengantar ini dinaikkan tekanannya oleh pembangkit tekanan atau gelombang air laut yang kemudian diteruskan atau disalurkan melalui pipa saluran dan dapat memutar turbin. Energi kinetik tersebut diubah menjadi energi listrik dan selanjutnya listrik tersebut disimpan sebelum dialirkan ke rumah-rumah atau tempat-tempat yang membutuhkan aliran listrik. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi seluruh para sobat Gemar sekalian. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Dah.